وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Pada khutbah kali yang singkat ini Al-Khatib mengangkat sebuah tema muhasabah diri di hari Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tak kala goresan hilal terlihat sebagian belahan dunia yang menandakan bahwa bulan suci Ramadan yang syarat dengan segala kebaikannya telah meninggalkan kita, maka gemat takbir yang mengumandangkan asma Allah dan kebesarannya keluar dari hati-hati lubuk manusia yang paling dalam, yang kemudian memecahkan keheningan alam semesta. Setiap kita merasakan kegembiraan dan bahagia atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, datangnya 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah isyarat dari Tuhan yang Maha Esa bahwa segala sesuatu ada batasnya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah ada waktunya dan ada batasnya. Begitulah ma'asal muslimin dan muslimat. Susah, mujahadah, pengorbanan, sakit, penderitaan, semua pasti ada awal dan ada akhirnya. Kesusahan akan berubah menjadi kesenangan. Mujahadah dan pengorbanan akan mendapatkan sisi hasil perjuangannya. Sakit akan datang, masa pulihnya dan sehat kembali sehingga dapat beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Penderitaan pun akan berputar, akan bergilir menjadi kebahagiaan. Begitulah segala sesuatu di ajalin sama, ada waktu dan ada batasannya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang bahagia ini, Allah kumpulkan kita di halaman Masjid Pelni ini, merupakan karunia, nikmat yang besar yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Setiap kita duduk di barisan shaf sama rata, tanpa membedakan status sosial. Begitulah sesungguhnya ajaran Islam mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhannya. Tidak ada perbedaan antara si kaya dengan si miskin, antara rakyat jelata dengan pimpinannya, semua sama. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah bukan wajah, bukan rupanya wajah, bukan cantiknya wajah kita, bukan juga hartanya, tetapi hati dan juga amal-amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan Ramadan, puasa. Maqsadut tasyri', maksud tujuan puasa adalah menjadikan menggembleng setiap muslim menjadi orang-orang yang kemudian akan bergelar sebagai muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah adalah fakta bukti tentang kebenaran tersebut, bahwa manusia akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat dengan ketakwaan yang dia punya kepada Allah. Bilal bin Rabah, bapak dan ibunya budak, maka dia pun lahir sebagai budak. Tapi kan keimanan dan takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Yang pertama diangkat sebagai muadzin pertamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap yang menggunakan nama Allah berazan pahalanya akan mengalir kepada Bilal radhiyallahu anhu. Yang kedua, beliau beberapa kali diamanahi untuk memegang jabatan. Yang ketiga, beliau masih berjalan bersama Nabi Muhammad di dunia, tapi suara terompah sendalnya telah didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau dijamin dengan ketakwaannya, bukan sebagai budaknya, bukan sebagai kekayaannya, bukan dengan lahiriahnya, dengan ketakwaannya dijamin surga oleh Allah, padahal dia masih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini dapat menjadikan kita orang yang bertakwa, mengembalikan fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua adalah beradanya kita di tempat ini, beradanya kita di penghujung Ramadan, maksudnya kita di awal bulan Syawal, menandakan rahmat Allah kepada kita tentang kesempatan dan waktu. Karena sesungguhnya waktu dan kesempatan itu adalah hidupmu, maka barang siapa menggunakan waktunya, maka dia sesungguhnya telah menghargai hidupnya. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW telah banyak menerangkan kepada kita bahwa orang yang sukses di dunia, orang yang dapat menggunakan hidupnya, yakni waktunya dengan sebaik-baiknya, dan orang yang akan menyesal akan minta dipulangkan kembali ke dunia adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktu dan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa hum yastarihuna fiha, orang-orang yang tidak menggunakan waktu di dunia dengan ketaatan dan kebaikan, mereka akan berarti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan amalan yang belum kami lakukan, yang tidak kami lakukan sebelumnya. Kami akan kembali menjadi orang yang rajin, kami akan rajin salat, kami akan bayar zakat dan seterusnya. Apa kata Allah? Awal nu'amirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Fihi ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Selama hidup di dunia ini, ada yang dapat mengambil pelajaran dengan waktu yang sekian lama Allah berikan kepadanya. Ada orang-orang yang tidak dapat mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Nabi, ulama, tuan guru, para asatidzah memberikan nasihat kepada kita. Bahkan diri kita sendiri, berubahnya tubuh kita dari kuat menjadi lemah, rambut jadi hitam menjadi putih. Itu adalah sesungguhnya peringatan yang Allah kirim kepada kita agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, A'adallahu azza wa jalla ila imri'in man a'mara hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan memberikan uzur kepada orang-orang yang telah diberikan kesempatan hidup 60 tahun. Artinya hadis ini bukan berarti orang yang sebelum 60 tahun wafatkan tidak ada uzurnya. Tidak. Semua orang yang dikasih kesempatan hidup di dunia harus mempertanggungjawabkan amalnya di akhirat. Tetapi orang yang semakin panjang umurnya di dunia, maka semakin berat tanggung jawabnya dan hujahnya atas Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, hidup yang 60-70 tahun ini yang dibandingkan 1,5 menit dengan kehidupan 1 hari kehidupan akhirat. Apa yang kita mau cari jemaah sekalian? Apa yang mau kita cari di dunia ini jemaah sekalian? Tentunya satu, kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan hidup. Tetapi masalahnya, kenapa sampai hari ini kita belum mendapatkan itu semua? Ketenangan jauh dari kita, kebahagiaan jauh daripada kita. Jawabnya, karena jalan yang kita tempuh bukan jalan yang dimaksud. Rel yang harusnya menyampaikan kita kepada tujuan kita ternyata membawa kita bahkan menjauhkan daripada tujuan kita. Imam Syafi'i dalam riwayatnya pernah mengatakan, Tardun najah walam tasib masalikaha. Kau menginginkan kebahagiaan, kau menginginkan sukses di akhirat, tapi kau tidak mau menempuh jalannya. Fa inna safinata la tajri ala yabisin. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berjalan di atas daratan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah telah menjanjikan kemuliaan kepada umat manusia, kepada orang Islam, tapi hari ini kita belum mendapatkannya. Karenanya jemaah sekalian, dari poin yang singkat di atas muncullah pertanyaan, berapa lama kita di dunia dan apa yang sudah kita lakukan? Sudah berapa banyak salat kita tinggalkan? Berapa gaji kita? Jika kita berani meninggalkan perintah Tuhan, bagaimana hidup kita mendapat berkah kalau kita tinggalkan perintah Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi berkah? Berapa banyak di antara kita telah meninggalkan Al-Quran? Quran hanya sekedar pajangan. Bagaimana hidup kita akan menjadi terarah sesuai perintah Allah dan Rasulnya? Kalau arahannya tidak pernah kita baca, kita pun kita letakkan sebagai pajangan saja di rumah kita. Ma'asyiral muslimin, harta yang Allah berikan kepada kita, pernahkah kita menyisihkan untuk bersedekah, berbagi dengan sesama, membantu para pejuang-juang penegak kebenaran? Padahal Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada kita semuanya, berinfaklah maka Allah ganti rezekimu. Mana kasar mali min sadaqatin, tidak pernah berkurang harta itu sesungguhnya jika kita sedekahkan
kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapakah di antara kita hari ini yang menganggap harta jabatan yang kita raih semata-mata hasil jerih payah kita, hasil keringat kita, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah membagikan itu semua kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hidup yang 60-70 tahun ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Waktu akan datang, kematian pasti akan datang. Ada waktunya. Apabila datang, la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditakhirkan walaupun masih banyak urusan, tidak bisa dimajukan walaupun sudah bosan di dunia ini. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa laqad ajra Allahu al-Karim adatahu bi karamihi anna man 'asa 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in ba'asa 'alaihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan dimatikan dengan kebiasaan tertentu tersebut. Dan barang siapa yang mati dengan suatu kebiasaan, kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi seperti itu. Beliau juga mengatakan, "Faman 'asa 'ala ta'ati ya'bal karamullah ayamuta 'ala ma'siyatin." Barang siapa yang hidup dengan ketaatan kepada Allah, selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, ya'bal karimullah, Allah menolak hamba tersebut diwafatkan, artinya Allah tidak mewafatkan hamba tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang selama hidupnya masih banyak menyediakan waktu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkanlah akhir khutbah ini nasihat seorang imam salaf, Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Aksin fima baqiya yaghfiru laka ma madha." Jika hidupmu selama ini tidak baik, jauh dari madrasah, jauh dari salat, jauh dari masjid, menjauhi ulama, maka perbaikilah akhir hidupmu. Niscaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Waman as'at fi ma baqiya. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kemaksiatan dan kejelekan, akhadat bima baqiya wa bima madha, maka Allah akan mengazab perbuatan dosanya di akhir hidupnya dan yang sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang disampaikan di pagi yang berbahagia ini. Jika ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya, dari syaitan, saya beristighfar dan mohon ampun kepada Allah taala. Astagfirullahaladzim. Khudh ma sawada maqada, ambil yang baik, buang yang tidak baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ibadah kita hari ini dan seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dari gedung kita, dan semoga Allah sampaikan kita juga di Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, di hari yang fitri ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum wa sallallahu amal wa idukum mubarak wa kullu antum bi khairin insyaallah. Nasallallahu ya ayaj'alana minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah salat kita, ibadah puasa kita, ibadah baca Quran kita, dan semoga pada tahun ini Allah taala jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita orang yang kembali ke beragama fitrah dan bertaubat, dan jadikan sebagai orang yang faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, karena puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mari